Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Kang Ridwan di channel ya Kang Ridwan, teman-teman. Melanjutkan video sebelumnya, teman-teman. Kemarin kita udah ngebahas marketing plan, bagaimana cara bergabung di usaha yang sedang Kang Ridwan jalankan, dikupas tuntas tuh bagaimana cara bergabungnya, keuntungannya apa aja, dan juga cara menjalankannya bagaimana. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, Kang Ridwan kenapa kok di usaha Kang Ridwan ini kok bayarannya gede banget? Apa sih yang membuat penghasilannya dibayar mahal? Nah, jadi gini teman-teman, jadi di usaha yang sedang Kang Ridwan jalankan ini, itu teman-teman itu menggunakan jalur distribusi penjualan langsung. Jadi di Indonesia ini teman-teman ada dua jenis jalur distribusi pemasaran, teman-teman ya. Ada konvensional dan ada penjualan langsung ya. Jadi di usaha Kang Ridwan ini ya itu menggunakan jalur distribusi penjualan langsung. Nah, udah ditulis sama Ridwan ya, teman-teman semuanya ya. Jadi di sini Kang Ridwan akan membedakan nih antara jalur konvensional dengan yang namanya Brilliant Biz, teman-teman ya, penjualan langsung. Jadi gini teman-teman. Nah, di Indonesia ini ada dua jalur distribusi penjualan, teman-teman ya. Ada konvensional dan juga ada penjualan langsung. Nah, kenapa di usaha Kang Ridwan ini dibayar mahal? Tadi udah disebutkan di awal ya, menggunakan penjualan langsung. Apa bedanya Kang Ridwan konvensional dengan penjualan langsung? Gini teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya, usaha Kang Ridwan ini kan bergeraknya di bidang penjualan ya, di bidang penjualan. Kalau misalkan menggunakan jalur distribusi konvensional, tentunya orang nggak akan bisa jalankan bisnis ini, teman-teman. Kenapa? Karena ini teman jalurnya ya. Barang dari pabrik itu, teman-teman, ya, itu kalau pengen didistribusikan, pengen sampai ke tangan konsumen, itu harus melalui distribusi yang panjang, ya, teman-teman. Nih, barang dari pabrik, misalkan teman-teman belanja produk A, harganya 1.000, nah, didistribusikan oleh distributor pusat, teman-teman ya, di distributor pusat, ya. Nah, distributor pusat ini teman-teman itu nggak bisa kalau kita beli satu piece saja, itu nggak bisa, harus kontaineran biasanya. Dan juga kalau kita mau jalankan bisnis ya dengan metode distribusi konvensional, untuk jadi distributor pusatnya aja itu modalnya gede banget ya, gede banget. Nggak semua orang bisa ya, mungkin bisa miliaran, bisa puluhan miliar untuk jadi seorang distributor ya. Distributor ini pasti ngambil produknya ke pabrik ini berkontainer-kontaineran, pasti ya. Misalkan di pabrik harga barang si A 1.000, nah sampai distributor pusat mungkin udah 1.100. Ya tentunya wong namanya usaha pasti ngambil untung, ya kan? Kemudian dari distributor pusat, barang dari pabrik ke distributor pusat, kemudian lanjut lagi ke distributor regional. Nah, untuk kita pengen jadi distributor regional aja, sama teman-teman, nggak semua orang bisa jadi distributor regional karena modalnya gede banget. Dan juga kalau ingin jadi distributor regional juga harus stok produknya banyak, sama ya, harus berkontainer, nggak bisa beli produk satu piece, itu nggak bisa teman-teman ya. Ngambil untung juga pasti dari distributor regional. Dari pabrik 1.000, dari distributor pusat mungkin bisa 1.100, ya kan? Dari distributor regional mungkin jadi 1.200 misalkan, ya kan? Kemudian habis dari distributor regional, produk akan disalurkan lagi ke distributor kota, teman-teman ya. Nah, untuk jadi distributor kota aja juga sama, teman-teman. Nggak semua orang bisa untuk jadi distributor, untuk mengembangkan usaha sebagai distributor kota. Modalnya juga sama, mungkin miliaran, puluhan miliar, ya kan? Dan juga stok produknya juga nggak bisa sedikit, harus banyak, berkontaineran juga nih biasanya, ya, distributor kota, ya kan? Mungkin dari distributor regional 1.200, mungkin di distributor kota sudah 1.500, ya kan? Iya, ngambil untung ya, namanya usaha pasti ngambil untung. Minimal balik modal, minimal pasti ngambil untung, teman-teman ya, yang namanya logika usaha, ya kan? Nah, kemudian setelah di distributor kota, baru ke outlet atau toko ya. Biasanya ini udah bisa tuh belinya per kartonan, ya kan?
per berapa karton gitu biasanya, ya kan? Dan juga kalau kita mau bangun toko, punya outlet, ya kan, modalnya juga gede, ya kan? Udah mah modal gede, resikonya juga gede. Nggak semua orang juga bisa buka toko, teman-teman, ya, karena terkendala modal yang begitu besar, ya kan? Nggak semuanya bisa. Nah, kemudian habis dari outlet toko, ya, baru nih sampai ke agen, teman-teman, produk, ya. Jadi distributornya panjang, teman-teman, ya, distribusinya panjang banget, ya kan? Nah, di agen-agen ini mungkin udah bisa tuh beli sekartonan, tapi belum bisa beli satuan, teman-teman, ya, karena setelah ke agen-agen baru sampai ke konsumen, ya, ke konsumen. Biasanya di sini agen atau grosir, ya, baru sampai ke konsumen, ya, agen atau grosir. Nah, kalau ini nggak bisa beli satuan, mungkin di agen ini maksudnya grosir, teman-teman, ya, grosir, baru sampai ke konsumen. Agen-agen ini kayak toko-toko di pinggir jalan, itu udah bisa beli ecer, teman-teman, ya, beli satuan, baru sampai ke konsumen, ya. Jadi jalur distribusi produk dari pabrik sampai ke konsumen itu panjang, teman-teman, ya. Nah, untuk biar produk dari pabrik ini terkenal, ya, pabrik atau perusahaan ya harus yang namanya bayar biaya promosi atau iklan, nambah lagi. Jadi dari nilai keuntungan produk, ya, sama perusahaan digunakan untuk biaya promosi, ya kan? Seperti contoh produk si A diiklankan di TV, ya kan, biar terkenal. Di billboard di pinggir jalan, biasanya di jalan-jalan sepanjang jalan tol tuh ada tuh kan biasanya. Kemudian media sosial, ya kan, terus juga nyewa influencer atau artis ambasadornya. Jadi teman-teman, ya, kenapa kita nggak bisa menjalankan bisnis ini dengan konsep konvensional? Karena ini, teman-teman, kita mutlak sebagai seorang konsumen. Jadi nggak bisa jalankan bisnisnya, teman-teman, ya, karena biaya atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu habis, teman-teman, ya, untuk biaya distribusi, untuk biaya iklan, teman-teman, ya, dan juga harganya juga dari pabrik sampai ke konsumen harganya semakin mahal juga, ya kan. Yang dari pabrik murah karena distributor itu mengambil keuntungan, ya produknya pasti harganya nggak sesuai dengan dari nilai perusahaan mengeluarkan produk tersebut, pasti ngambil untung semuanya, teman-teman. Dan juga pengeluarannya juga perusahaan juga besar untuk biaya iklan, distribusi, dan sebagainya, teman-teman. Wajar, teman-teman, ya, ketika setiap kita beli apapun itu, entah itu minuman, entah itu makanan, ya kan, di luaran sana di warung-warung, selama kita belanja nggak pernah tuh ditawarin yang namanya peluang bisnis, teman-teman, ya. Nah, tapi beda halnya, teman-teman, dengan perusahaan yang sedang Kang Ridwan jalankan, yaitu Brilian Biz, teman-teman, ya, karena menggunakan konsep penjualan langsung, teman-teman, ya, penjualan langsung atau PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, ya. Kenapa kita bisa jalankan bisnis ini? Karena jalur distribusinya, ya, lebih pendek, teman-teman, lebih singkat, ya. Jadi gini, teman-teman, ya, penjelasannya. Produk dari pabrik itu langsung ke distributor pusat, atau Brilian Biz, teman-teman, ya. Kemudian produk itu nanti langsung disalurkan ke konsumen atau mitra. Jadi diri kita, teman-teman, ya, sebagai seorang mitra, sebagai seorang konsumen, sebagai seorang distributor, distribusi. Jadi perusahaan itu memangkas, teman-teman, ya, memangkas lebih pendek, artinya tidak banyak perantara, kemudian juga biaya distribusinya lebih hemat, dan juga, ya kan, promosi dilakukan, ya, oleh konsumen tersebut sebagai mitra. Jadi mitra ini, teman-teman, ya, ini sebagai bintang iklannya, ya kan, yang jadi influencernya, jadi ambasadornya, jadi artisnya, teman-teman. Wajar nih, teman-teman, ya, biaya promosinya itu diberikan ke mitra atau ke kita, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, ya, produk-produk yang ada di Brilian Biz ini itu, teman-teman, nggak akan pernah menemukan di TV, di baliho, nggak akan, teman-teman, karena produk-produk yang ada di Brilian Biz ini, di usaha yang sedang Kang Ridwan jalankan ini, itu langsung diiklankan oleh kita sebagai mitranya, teman-teman. Wajar di bisnis ini, karena kita sebagai seorang artis, kita yang mengiklankan. Jadi ada tabel, ya, teman-teman. Jadi pembahasannya seperti ini.
ya. Jadi biaya promosi ini langsung dikasihkan ke mitra atau kita sebagai konsumen. Nih teman-teman, ada diagram teman-teman ya. Nah, 40% ya keuntungan yang didapatkan dari nilai produk itu untuk biaya yang namanya produk dan operasional teman-teman ya. Nah, 60%-nya itu yang diarsir teman-teman ya, di diagram lingkaran itu untuk promosi dan development ya. Keterangannya ini teman-teman ya, 40% itu digunakan untuk ya bahan baku produk ya kan, terus untuk operasional perusahaan, dan juga untuk pengembangan produk. Karena di usaha Kang Ridwan ini luar biasanya teman-teman ya, selalu inovatif, selalu kreatif teman-teman ya, selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian ya kan, terus juga untuk biaya distribusi dan layanan juga teman-teman ya. Mungkin entah itu untuk pengiriman produk, layanan segala macam ya kan. Kemudian 60%-nya itu dari keuntungan nilai produknya itu diberikan ke kita untuk biaya promosi dan pengembangan jaringan ya. Jadi mitra ini sebagai yang namanya influencer atau yang namanya sebagai apa namanya ya, orang yang menjalankan bisnis ini sebagai seorang artisnya teman-teman ya, mengembangkan jaringan pemasaran ya. Jadi mitra itu sebagai pelaku ya, pelaku penjaring pemasaran teman-teman ya. Jadi yang apa namanya mendistribusikan ya dengan cara iklan atau promosi sebagai seorang artis ya. Kang Ridwan tekankan lagi sebagai seorang artis teman-teman. Dan juga ya kan, ketika mitra atau kita jalankan bisnis ini teman-teman ya, keuntungannya diberikan ke kita kan 60%-nya itu untuk biaya komisi dan bonus bagi mitra. Jadi wajar teman-teman yang di bisnis ini kenapa kita dibayar mahal, karena jalur distribusinya menggunakan jalur distribusi penjualan langsung, yang dimana keuntungannya itu yang seharusnya diberikan kepada ini nih teman-teman ya, ini nih harusnya untuk habis untuk ini, tapi dipangkas dengan jalur distribusi penjualan langsung ya kan. Jadi dipangkas jalur distribusinya dari Brilian langsung ke konsumen. Wajar di bisnis ini kita jadi artis, kita sebagai yang iklannya kita dibayar mahal nih 60%, karena artis itu ya kerjanya ya promosi dan juga dibayarnya mahal teman-teman ya. Jadi wajar teman-teman, banyak banget kenapa orang dari berbagai macam latar belakang, usia, pendidikan, bisa lunas hutang, bisa punya penghasilan, bahkan bisa beli kendaraan secara cash, bisa umroh, haji secara cash, bahkan bisa bangun rumah secara cash, karena di bisnis ini sebagai artis Brilian Biz teman-teman ya. Jadi teman-teman biar nggak bingung kenapa di bisnis Kang Ridwan ini ya kan dibayar mahal, kita dibayar mahal karena ini nih teman-teman ya. Jadi jelas ya perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, kalau di konvensional kita hanya mutlak jadi seorang konsumen, tapi kalau di bisnis ini teman-teman menjadi seorang konsumen iya, bisa jalankan bisnisnya juga iya. Kalau dijalankan teman-teman ya dapat komisi dan bonusnya dari perusahaan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu terkait peluang bisnisnya, yang mau jalankan langsung usaha bareng Kang Ridwan ya, yang belum paham cara gabungnya gimana, tonton video Kang Ridwan sebelumnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi peluang usaha ini